Bismillahirrahmanirrahim. 10 amalan agar rezeki melimpah, semua urusan jadi mudah, dan usaha berkah dengan ridha Allah. Rezeki yang melimpah, mendapat kemudahan dalam semua urusan, dan lancarnya usaha dengan ridha Allah adalah dambaan setiap manusia. Dambaan saya, dambaan mereka, dan dambaan kita semua. Faktanya, tidak semua orang mendapatkan 3 anugerah yang luar biasa ini. Bahkan, sangat banyak manusia yang hidupnya terus terhimpit, rezeki yang sempit, urusan yang rumit, dan utang yang terus melilit. Di sisi lain, ada orang yang pemasukannya banyak, urusannya mulus, usahanya lancar, namun jauh dari keberkahan karena menghalalkan segala cara demi menggapai nafsu setannya. Akhirnya ia terjebak dalam kehidupan mewah tanpa ketenangan. Harta banyak tapi terus dihantui kegelisahan. Usahanya terus berkembang tapi jiwanya gersang, sama sekali tidak mendapatkan kebahagiaan. Agar hidup jadi tenteram penuh berkah, agama mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan wirid dan zikir, sehingga rezeki melimpah, semua urusan jadi mudah, dan usaha berkah dengan ridha Allah. Lalu bagaimanakah amalan-amalan tersebut diamalkan? Setelah berusaha secara maksimal, amalkanlah 10 amalan berikut ini, atau pilihlah beberapa amalan untuk diamalkan secara kontinu, istiqamah, dan terus-menerus. Pertama, memperbaiki kualitas sholat dengan selalu berjamaah di awal waktu dan khusyuk dalam sholat. Para ulama menyimpulkan banyak nas dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan hubungan sholat dengan kelancaran rezeki, kelapangan hidup, dan solusi semua permasalahan. Di antaranya firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dalam ayat ini, Allah menjamin solusi dalam setiap permasalahan dan rezeki tak terduga untuk mereka yang bertakwa. Sedangkan Rasulullah SAW menerangkan bahwa solat adalah amal yang paling utama. Kedua, memperbanyak istighfar. Bacalah setiap hari 100-1000 kali Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illahu al-hayyal qayyum wa atubu ilaih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang selalu beristighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar daripada setiap kesempitan, kelapangan dalam setiap permasalahan, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tak terduga. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaum ilaihi mi'ata marrah." Wahai sekalian manusia, taubatlah atau beristighfarlah kepada Allah, karena aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Ketiga, membaca setiap hari minimal 100 kali la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man qala la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marratin fi kulli yaum lam yusibhu faqrun abada. Siapa saja yang membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali setiap hari, ia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lambat datang rezekinya, hendaklah mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Keempat, membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat al-waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Siapa saja yang membaca surah al-waqi'ah setiap malam, ia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratul waqi'ati suratul ghaniyyi faqra'uha wa'allimuha auladakum. Surat Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan, maka bacalah surah Al-Waqi'ah dan ajarkan surah Al-Waqi'ah kepada anak-anak kalian. Kelima, mengamalkan doa Nabi Adam alaihi salam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Allah berkehendak untuk menerima taubat Nabi Adam alaihissalam, beliau bertawaf mengelilingi Ka'bah yang saat itu belum ada bangunannya. Lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian membaca doa, Allahumma innaka ta'alamu sirri wa alaniyati faqbil ma'zirati wa ta'alamu hajati fa'tini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli zunubi. Allahumma inni as'aluka imana yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqa hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya warridha bima qasamtahu li ya zal jalali wal ikram. Maka Allah mengwahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam, sesungguhnya aku sudah mengampuni dosa-dosamu, dan siapa saja dari anak keturunanmu yang berdoa kepadaku dengan doa yang engkau baca, pasti kuampuni dosa-dosanya, kuhilangkan kesedihannya dan kegundahannya, aku cabut kefakiran daripadanya, aku menjadi pedagang untuknya di belakang semua pedagang, dan akan datang kepadanya kesenangan, segala kesenangan dunia walau dia tidak menginginkannya. Keenam, bacalah 100 kali setiap hari setelah solat sunat fajar dan sebelum solat subuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Diriwayatkan dari Ibni Umar, ada seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemiskinan dan sulitnya kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya agar mengamalkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali ketika terbit fajar. Setelah beberapa hari, orang ini kembali dan melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia sekarang sudah menjadi orang kaya dan rezekinya begitu mudah mengalir dari segala arah. Ketujuh, bacalah setiap hari 100 kali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Diriwayatkan dari Imam Ali karamallahu wajhahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah
kana lahu amanan minal faqri wa yu'manu min wahsyatil qabri wastujliba bihil ghina wastuqri'a bihi babul jannah. Siapa saja setiap hari membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali, ia akan selamat dari kefakiran, selamat dari kesepian di alam kubur, diberikan untuknya kekayaan, dan diketuk untuknya pintu surga. Kedelapan, dapatkan doa malaikat setiap hari. Bersedekahlah setiap pagi, walau hanya 2.000 rupiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yasbahul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsika talafa." Setiap hari di waktu pagi ada 2 orang malaikat yang turun ke bumi. Malaikat pertama berdoa, "Ya Allah, berikanlah untuk yang bersedekah di pagi ini pengganti apa yang ia sedekahkan." Malaikat kedua berdoa, "Ya Allah, binasakanlah harta mereka yang tidak mau bersedekah di pagi ini." Kesembilan, membaca tahlil 1000 kali setiap pagi. Dalam kitab Mu'nisatul Qulub disebutkan, barang siapa membaca La ilaha illallah 1000 kali setiap pagi, maka Allah akan membuka untuknya pintu-pintu rezeki. Ke-10, salat duha minimal 4 rakaat setiap hari. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu." Wahai anak Adam, janganlah kamu meninggalkan 4 rakaat solat di awal hari, pasti akan kuberikan kecukupan untukmu di akhir hari. Demikianlah 10 amalan-amalan agar rezeki melimpah, semua urusan jadi mudah, dan usaha berkah dengan ridha Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.